Kalau bisa kita juga punya ya tempat yang emang yakin kita terjaga daripada kesuciannya, ya kecil aja gitu. Wahyu pertama itu diturunkan di mana? Di Gua Hiro ya. Gua Hiro itu kan tempatnya sepi ya. Kenapa di tempat sepi? Ini kan kalau dalam ilmu marketing mestinya kan di tempat keramaian sehingga orang-orang banyak tahu gitu ya. Mestinya di Mekah sebagai pusat perkotaan. Di Mekah orang-orang tahu, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Tetapi kenapa wahyu pertama itu diturunkan di Gua Hiro yang emang di situ cuma ada Nabi Muhammad, tempatnya kecil. Ini dalam ilmu marketing menyalahi aturan. Ya, kalau kita mau buka bazar kan buka di tempat-tempat yang ramai. Ya, sehingga orang-orang akan banyak tertarik. Ini kenapa di Gua Hiro? Yang tahu cuma Nabi. Itu. Nah, coba di situ nanti kita berpikir ada apa di balik itu semuanya. Ada apa di balik itu semuanya? Kenapa di Gua Hiro yang tempatnya emang sepi? Emang butuh kita kesendirian itu, yang nggak perlu ada orang lain, hanya kita dengan Allah untuk relaksasi jiwa dalam kesendirian lah gitu ya. Bila kita bermuhasabah diri gitu ya, umur udah sekian ini. Nah itu tafakur yang disebut tafakur sa'ah khairum min alfi rakaah. Tafakur sesaat doang itu masih jauh lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Dan itu kan bisa terjadi di tempat yang sepi, sunyi ya, nggak ada orang, yang berbicara bahasa kolbu. Waman dan barang siapa qara'a membaca siapa manha akan ayat kursi al-adad al-madhkura, al-adad madhkur, jumlah yang udah disebutkan di atas. Wadawama dan dia melanggengkan, mendawamkan alaiha atas membaca ayat kursi, wirdan dijadikan sebagai wiritan. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, dia dawamkan ayat kursi tersebut, dia jadikan ini sebagai wiritan, aqba salatin setelah salat, minas shalawatil maktubati daripada salat-salat wajib, awis sunanir ratibati atau dia baca setelah dia melaksanakan salat sunnah qobliyah ba'diyah, karena maka ada siapa orang tersebut mahbuban akan menjadi orang yang senantiasa dicintai. Mahbuban akan senantiasa menjadi orang yang dicintai indal khaliqati, di sisi para makhluk-makhluknya Allah, ajma'ina seluruhnya. Orang yang menjadikan ayat kursi ini sebagai wiritannya, dia baca setelah dia melaksanakan sholat fardu atau setelah sholat rawatib, maka ini orang akan menjadi orang yang senantiasa dicintai sama makhluk-makhluknya Allah. Makhluk-makhluknya Allah ini yang dimaksud siapa? Wal khaliqatur ruhaniyatu, wal khaliqatur ruhaniyatu, makhluk-makhluk yang bersifat ruhaniyah. Siapa? minal alawiyati was sufliyati, daripada makhluk-makhluk Allah yang ada di atas dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bawah. Jadi semuanya, nggak hanya terbatas pada manusia saja, semua makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di atas maupun makhluk-makhluk Allah yang ada di bawah. Al-uluwiyah was sufliyah. Wakana dan ada siapa man, wakana dan ada siapa man, ada itu maltufan, dicintai, disayangi. Wakana dan ada siapa man, ada itu maltufan, ini si maf'ul dari kata latofa. Wakana dan ada siapa man, ada itu maltufan, disayangi, bihi dengan man itu, bihi dengan man, fi jami umurihi dalam semua urusan-urusannya man,
wa ahwalihi dan keadaan-keadaannya man, wa aqwalihi dan ucapan-ucapannya man, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya man. Barang siapa yang dia membaca ayat kursi, tidak hanya dia dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah, baik yang di atas maupun yang di bawah, dia juga menjadi orang yang senantiasa disayangin, ya, disayangin dalam semua urusannya, baik perbuatannya, ucapannya maupun sikapnya. Waman dan barang siapa, karena ada siapa man, ada itu lahu bagi man, ada apa hajatan, apa hajatun. Hajatun itu jadi isimnya kana yang diakhirkan. Waman barang siapa, kana yang ada siapa man, ada itu lahu bagi man, apa hajatun hajat, barang siapa yang memiliki hajat kebutuhan. Walam yakun dan tidak ada lahu bagi man, apa sababun sabab, yadkhulu yang masuk minhu dari man, apa arrizqu rizik, apa arrizqu rizki. Nih ini catat nih, ntar di garis bawahi. Barang siapa yang dia punya hajat tapi dia kagak punya sabab untuk dia mendapatkan rezeki, artinya ini pengangguran. Dia punya banyak hajat, ya hajatnya itu memerlukan banyak duit, ya hajatnya itu berhubungan dengan rupiah, hajat itu berhubungan dengan nominal. Sementara dia kerja kagak, kontrakan kagak gablek, usaha juga kagak. Bagaimana nih caranya? Keadaannya emang kepepet banget, keadaannya emang kepepet banget, ya. Duit di dompet tak kagak ada, di rekening kosong, gitu. Kerjaan juga emang udah dipecat kita, usaha sepi. Bagaimana? Ini maksud daripada walam yakun lahu sababun yadkhulu minhu rizq. Walam yakun lahu sababun yadkhulu minhu rizq. Dia nggak punya sababnya itu kerjaan, ya, yang bisa dia dapetin duit. Falyadhkur, maka zikirlah. Falyadhkur, maka zikirkanlah. Nih harokat ini, falyadhkur maka zikirkanlah. Ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq. Ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq. Ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya Razak. Dia baca tuh berapa kali? Salasata alafin marratan, 3000 kali. Dahsyat. 3000 kali dia baca. Mantap. Dia baca 3000 kali, atau marratain, atau 2 kali, ya. 3000 kali atau 2 kali maksudnya bagaimana? Malam, pagi, malam, siang gitu. Malam dia baca 3000, siang dibaca 3000. Ba'da qiraati ayatil kursi, setelah dia baca ayat kursi, bi'adadi hurufiha, sejumlah hurufnya. Setelah dia baca 170 ayat kursi, dia baca ini ya kafi, ya goni, ya fatah, ya rojak 3000 kali. Berapa jam ini? Lebih 4 jam lah. Iya, 170 ayat kursi aja berapa jam makan waktu tuh. Belum lagi ini ya kafi, ya goni, ya fatah, ya rozak, ya. Bi'adadi hurufiha, ya. Al-mi'ah wa sab'ina, al-mi'ata wa sab'ina, ya. 170 kali. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang dia baca ya kafi, ya goni, ya fatah, ya rozak sebanyak 3000 kali setelah membaca ayat kursi 170 kali, fa innahu yastaghni, maka akan kaya. Yastaghni, maka akan kaya siapa man, biiznillahi ta'ala, tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Yastaghni, ya, maka akan kaya siapa man, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Wa yuftahu, bakalan akan dibuka, wa yuftahu, dan akan dibuka alaihi atas man, apa yang dibuka, apa mak perkara, yajib itu jim apa ha? Ha ya. Yuftahu, akan dibuka,
alaihi atas man, apa yang dibuka apa, ma perkara, yuhibbu yang demen siapa man, minal musabbabati daripada perkara-perkara yang bisa mendatangkan sabab. Jadi urusan itu digampangin aja sama Allah. Sabab itu didatengin aja sama Allah. Ada aja tuh sabab-sababnya untuk kita menjadi orang kaya. Ada aja, tahu-tahu ada orang, kita lagi nongkrong, ada orang minta dicariin tanah 1 hektar. Kita tahu mau ada, tiba-tiba digampangin aja. Laku tuh tanah 1 hektar. 2,5% 1 hektar berapa ya? 2 tahun. Coba abang kalau kuat amalin nih bang, ya 170 kali ayat kursi, habis itu ya kafi, ya goni, ya fatah, ya rozak 3000 kali. Ya. Masya Allah. Ini yang dimaksudkan wa yuftahu alaihi ma yuhibbu minal musabbabat. Ya. Sabab itu digampangin aja, dibuka sama Allah. Dibuka aja. Dibuka. Orang jalanin kayak begitu belum tentu bisa, tapi dia dikasih mudah aja, urusannya dikasih mudah aja. Ya. Punya profesi yang sama, misalkan gitu ya. Ini ngapa yang ini susah, tapi ini gampang aja, nggak pakai nyari gitu loh. Orang yang datang. Hah? Emang ternyata kata kuncinya apa? Kata kuncinya dekat sama Allah ya. Dekat sama Allah. Kalau kita dekat sama yang punya alam semesta, maka alam semesta, yang punya alam semesta ini yang akan mengkonekkan semuanya. Ya. Dikonekin. Allah yang ngonekin. Jangan kita yang mengonekin orang lain. Kalau kita yang coba untuk konekin sendiri, Allah nggak ngizinin, nggak bakalan terjadi. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Allah, Kau yang menciptakan segala sesuatunya, Kau yang menggerakkan segala sesuatunya. Bahkan matahari aja ditahan sama Allah untuk tidak bergerak, dia nggak bergerak. Yang menggerakkan matahari ini Allah, yang menggerakkan bulan itu Allah, yang mempergantikan datangnya malam, kemudian berganti siang, mempergilirkan datangnya matahari, kemudian berganti bulan. Ini kan Allah semuanya. Itu kita yakin itu. Kalau matahari dan bulan saja yang mengatur dan yang menggerakkan Allah, masa kita bukan Allah yang menggerakkan? Pastinya Allah yang menggerakkan. Kita minta sama Allah, Kau yang maha menggerakkan hati manusia-manusia yang merupakan bagian kecil daripada makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Gerakkan hati mereka semuanya ya Allah, untuk mereka begini kepada saya. Begitu maksudnya. Ya, minta sama Allah. A'tif qalbahum wa dhallilhum li, gitu. A'tif qalbahum wa dhallilhum li. Kan ada tuh doanya tuh. Saya pernah dikasih sama orang tua tuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'li fi rizqi waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik. Ya Allah, jadikan saya mahbuban, dicintai, fi qulubi ibadik, di hati hamba-hambamu semuanya. Wa azizan fi uyunihim, jadikan saya memiliki wibawa di hadapan seluruh manusia. Karena yang namanya kewibawaan itu punya Allah. Kita minta sama Allah. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mital wa lakal fadlu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ini saya dikasih dari saya kelas 1 sanawiyah. Jadi setiap kali pulang dari pondok, Bapak selalu nanya, lu udah hafal? Hafal. Lu amalin. Yang saya amalin dari saya punya orang tua tuh ijazah itu. Rabbi zidni ilma sama Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah kayakan diri saya dengan ilmu. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi, hiasi diri saya dengan akhlak. Wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa, ya Allah muliakan saya dengan ketakwaan. Wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahim. Sama doa itu, Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Sama Haikal, surah Haikal, ayatul Haikal yang ada di Manju Syarif. Ada Haikal pertama, Haikal kedua, sampai Haikal 7. Tuh kalau mau diamalin tuh, ya, tuh sanadnya ke saya punya orang tua tuh.
Ada di Majmu' Syarif yang terakhir, Al-Haikal Awal. Ya. Wa'idzu nafsi billahil aziz, wa'idzu nafsi billahil aziz alim, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Ada juga ayat kursi. Ada juga amanar rasulu. Kemudian ada juga qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Itu yang selalu saya amalkan itu di pesantren. Ya, 3 doa itu. Ya, Allahumma inni as'aluka faman nabiyyin, kemudian rabbi zidni ilma, sama doa haikal itu. Ya, karena orang tua itu selalu mengingatkan setiap kali telepon, dia baca nggak, dibaca nggak, ya baca itu. Dipantau terus. Dari Sanawiyah tuh begitu. Dari Sanawiyah. Emang dikasihnya Sanawiyah, kasihnya pas Sanawiyah. Saya punya orang tua tuh orangnya apa ya, apik ya, orangnya tertib banget. Nemu doa yang bagus-bagus, dan beliau sanadnya kan Mu'allim Syafi'i Azami. Jadi apa yang diberikan oleh Mu'allim Syafi'i Azami selalu beliau catat dan beliau amalkan. Selalu. Artinya memang keberkahan hidup itu dilihat dari seberapa dekatnya kita dengan Sang Pencipta. Keberkahan itu dilihat dari situ. Dekat kita sama Sang Pencipta, maka Allah akan berikan keberkahan hidup. Ya. Udah, orientasi kita hidup nyari berkah aja ya. Orientasi kita berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah hidupnya, itu ya. Berkah ilmunya. Ilmu kalau berkah enak, sedikit pun jadi banyak, itu. Tapi kalau ilmu itu nggak ada berkahnya, nggak ada manfaatnya, Syukur-syukur punya ilmu banyak berkah, punya harta banyak berkah, itu. Wa man qara'a, akeh ya, banyak juga ini. Titiknya di mana ini? Ini nyari titik jauh juga ya. Iya, ini sampai kola tuh, intah kalamul buni ini. Iya, ya dah sampai sini aja lu dah. Kejauhan titiknya. Tandain ya. Besok kita waman qara'aha adada hurufiha. Ya betaghi bidzalika mahabbatan matlubatan. Nah, ini yang kita bahas ungkapan-ungkapan para ulama ya, keterangan-keterangan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه.